Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Kembali lagi dengan saya, salah satu mahasiswa di Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi. Dengan saya, Akbar Lahadi dengan NIM 0545937782. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2, yang dimana tugas 2 ini untuk mata kuliah di pengantar data dengan kode mata kuliah di STDA 4101. Oke, di sini sudah jelas ya bahwa untuk mengerjakan secara mandiri berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah satuan 1 tahun amatan dalam kategori Y, kemudian usia dalam tahun X dan low destination hypertensi LDL, kemudian high destination hypertensi HDL, total kolesterol HDL. Oke, untuk clue-nya adalah yang pertama, buatlah visualisasi data bivarian menggunakan scatter plot. Kemudian yang kedua, tuliskan mode persamaan regresi linear dan estimasinya. Ketiga, buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Keempat, berikan ulasan Anda tentang model dan hasil yang akan dicapai. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembuatan soal pertama ya, yaitu menggunakan scatterplot dengan visualisasi data bivarian. Tapi sebelum itu, mohon untuk download terlebih dahulu untuk datanya ya. Di sini bisa kalian klik langsung kalian download ya. Oke, langsung saja ya kita buka di RStudio-nya ya. Oke, baik. Di sini akan saya clearkan dulu terlebih dahulu ya untuk semua data demonya. Kemudian juga akan saya clear. Oke, di sini akan saya buat namanya adalah animasi data sendiri ya. Di kemudian animenya di 05459382. Oke. Betul. Oke, nah karena saya sudah membuat skripnya dan sudah mengujinya, sehingga otomatis itu tidak ada error-error. Jadi istilahnya apabila teman-teman ingin mempraktekannya, silakan dibuat terlebih dahulu ataupun istilahnya melihat retake video saya di channel YouTube nanti. Apabila ada kekurangan ataupun salah-salah, nanti kalian bisa replay dan repost kembali untuk skripnya ya. Oke, di sini saya menggunakan untuk notepad yang dimana notepad ini berfungsi untuk agar tidak mengubah strukturisasi si karakter format chartnya sendiri, karena untuk RStudio apabila kita menggunakannya di Microsoft Word ataupun Microsoft Excel, maka otomatis untuk cat dan bacaan di titik kutub 2 ini akan berubah, sehingga sangat berpengaruh sekali untuk script yang sudah dibuat. Oke, langsung saja ya. Yang pertama di sini saya akan melakukan pemanggilan library untuk membaca file data Excel yang sudah kita download sebelumnya. Kita copy, kita paste ya. Oke, kita sudah memanggil library-nya ya. Kemudian yang kedua adalah membaca file yang sudah kita download. Oke, nah di sini kalian bisa mengcopy paste ya untuk alamat datanya yang sudah kalian download. Biasanya saya adanya di sini di folder tugas per mata kuliah. Kemudian disinilah kodenya, dan kalian bisa untuk mengklik 2 kali di sini untuk mengcopy si
penyimpanannya itu ada di mana direktorinya. Nah, tapi di sini kan menggunakan slash miring dari kiri ke kanan ya. Nah, tapi pada saat kalian ingin mengkopinya itu harus dirubah, itu jadi dari miring ke kanan ke kiri. Ya, kalau sudah kita langsung saja untuk pemanggilannya. Oke, di sini sudah terlihat ya, sudah muncul untuk datanya. Kemudian di environment-nya sudah terlihat ya bahwa sudah masuk untuk datanya ya, seperti ini. Oke ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk kita menampilkan sebagian data awal untuk 6 baris pertama ya. Oke. Oke, datanya sudah terpanggil ya untuk data awalnya ya di 6 baris pertama. Kemudian selanjutnya kita akan membuat scatter plot di mana di antara variabel glue dan y ya, di mana scatter plot ini akan menampilkan tentang hubungan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit yang ada. Ya, kita copy terlebih dahulu. Ya, sudah tampil dan muncul ya untuk datanya, data plotnya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk pembuatan model regerensi linear sederhana ya. Kita copy terlebih dahulu untuk datanya, scriptnya ya. Lalu jika sudah kita enter. Oke, modelnya juga sudah masuk ya. Model listnya ada sebanyak 12 data yang sudah ditampilkan. Oke. Kemudian lanjut lagi untuk menampilkan data regresi summary-nya ya. Jadi kan kita menampilkan data summary-nya terlebih dahulu. Copy paste kembali. Ya, oke, sudah enter. Nah, inilah untuk data secara ringkasan hasil regresi summary-nya ya, secara model ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir adalah untuk menambahkan garis regresi pada scatter plot dengan warna merah. Jadi kita akan mengetahui perkembangan untuk si penyakitnya ini dari awal sampai dengan yang tertinggi ya. Nah, oke ya, bisa kita lihat ya untuk garis regresi linearnya sudah terlihat dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Jadi istilahnya inilah perkembangan penyakit berdasarkan tahunan, yang dimana untuk kadar gula darahnya ini setiap tahunnya ada kenaikan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini menjadi sumbernya, bisa jadi mempengaruhi faktor-faktor yang lain ya. Oke ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya bahwa scatter plot dibuat antara variabel glue ataupun kadar gula darah sebagai variabel bebas dan Y perkembangan penyakit sebagai variabel terkait. Kemudian plot memperlihatkan titik-titik yang mempresentasikan data pasien dengan tren positif yang menunjukkan bahwa peningkatan kadar gula darah cenderung diikuti oleh peningkatan perkembangan penyakit. Kemudian garis regresi linear ditambahkan pada scatter plot berwarna merah yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan linear tersebut. Ya. Kemudian untuk itu adalah terkait hasil penjelasan dari soal nomor 1 ya, yaitu tentang visualisasi dan data bivarian menggunakan scatter plot. Kemudian mode pertamanya seperti apa sih penjelasannya ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga untuk menjawab soal 2 sampai dengan nomor 4 ya di data Word ini. Nah, hasil persamaan regresi linear dan estimasinya adalah Y sama dengan minus 134,72 ditambah 3,19 dikali glue-nya. Nah, intervalnya adalah nilai Y saat glue sama dengan 0, artinya tidak bermakna praktis karena konstanta model. Ya, kemudian koefisien B 3,19, setiap kenaikan satunya kadar gula darah diperkirakan meningkat. Perkembangan penyakit sebesar 3,19 satuannya. Kemudian tingkat persamaan dapat dituliskan pada rumus Y sama dengan B0 plus 3,19 kali glue. Ya. Kemudian hasilnya adalah R securate 0,258, berarti model ini menjelaskan 25,8% variasi dalam perkembangan penyakit, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, jadi tidak hanya mempengaruhi dari faktor dari kadar gula saja yang meningkat, tapi faktor lain pun juga ikut menyumbangkan partisipasinya. Jadi 25,8% ini adalah
uh, variasi dalam yang disumbang dari penyakit faktor lainnya, selebihnya ya dari kadar gula itu sendiri. Oke, kemudian yang ketiga, rumus masalah asosiatif berdasarkan visualisasi data yang ada, apa terdapat hubungan yang signifikan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit keturunan amatan. Kemudian seberapa besar pengaruh kadar gula terhadap peningkatan perkembangan penyakit pasien. Nah, seperti kita lihat ketahui bahwa untuk peningkatannya juga signifikan ya, kan, tapi sebagian besar seperti yang dijelaskan pada jawaban nomor 2 bahwa 25,8% itu disumbangkan dari penyakit lain selain dari kadar gula darah, sehingga tidak menutup kemungkinan penyakit tersebut setiap tahunnya disebabkan gula darah, bisa jadi merupakan faktor lain seperti influenza, ispa ataupun dan lainnya ya. Oke. Kemudian yang keempat, berdasarkan model dan hasil yang akan dicapai adalah model register sederhana ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit. Jadi balance-nya antara hubungan kadar gula darah dan perkembangan penyakit itu dia beriringan ya. Tetapi ya, seperti kalian tahu bahwa untuk peningkatan ini juga istilahnya faktor-faktor lainnya tidak hanya kadar gula darah, tetapi berupa faktor dari penyakit lainnya gitu ya. Kemudian koefisien positifnya di 3,19 dengan nilai R2-nya di 0,258. Model ini masih menjelaskan sebagian kecil variasi penyakit, menunjukkan bahwa ada faktor lain juga yang berperan dalam perkembangan penyakit selain kadar gula darah. Jadi selain kadar gula darah sebagai salah satu penyumbang penyakit utamanya, tetapi di sisi sekunder bahwa di penyakit lain itu juga ada ikut penyumbangannya ya. Nah, jadi dengan demikian kadar gula darah memiliki peran penting, namun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa data ini perkembangan gula darah itu tidak dipengaruhi secara utuh dari si penyakit gulanya, tapi dari penyakit yang lainnya pun juga ikut menyumbangkan. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian saya dari penjawaban soal tugas pengantar sains data ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next time. Bye bye.